bakal lebih seru. Seputar mesin modifikasi, komunitas, kuis, sampai arena balap. Cuma di O7, hanya di JTV. Acara ini dipersembahkan oleh GT125 Eagle Eye, gagah, mewah, bertenaga. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Melek Hukum bareng Cak Soka malam hari ini mengenai bagaimana kinerja Dewan Kehormatan sebagai penjaga kode etik ataukah polisinya pengacara. Bang Salam, kalau kita melihat penjaga kode etik atau polisinya pengacara begitu ya. Entah yang mana, tetapi kalau dari teman-teman tadi berbicara seperti Pak Bambang contohnya begitu ya, sudah terlanjur kemudian diadili baru kemudian paling tidak itu bisa merugikan nama Pak Bambang juga. Betul. Baiklah. Bagaimana sih? Makanya saya tadi bukan terharu ya, saya baru tahu kalau beliau itu pernah diadili Dewan Kehormatan 2012 ya. Saya lihat dari ceritanya itu tidak ada sangkut pautnya. Lalu jangan sampai pengadu itu menjadi kepada para teradu itu menjadikan kelinci percobaan untuk sandiwara dalam peradilan itu, peradilan kode etik itu. Ini kan menjadi korban juga kalau saya katakan, toh ditolak juga. Kalau masyarakat awam, kalau mendengar seorang advokat itu dilaporkan ke Dewan Kehormatan, orang itu sudah tidak mau tengok lagi itu. Buktinya banyak kawan-kawan kita itu sudah minder, Lam aku dilaporkan gini-gini, kau hadapin aja. Ya. Jadi seperti Pak Bambang ini kan ternyata kan tidak terbukti. Nah, bagaimana untuk memperbaiki citra nama baik Pak Bambang ini di hadapan masyarakat luas terhadap klien-kliennya, siapa yang bisa merehabilitir nama baik dia? Apakah Dewan Kehormatan? Dijamin ya. Minimal beliau itu kalau memang tidak terbukti diumumkan dong di media massa. Toh yang dihukum juga diumumkan di media massa. Bagaimana tidak terbuktinya ini kan begitu? Panggil dong media massa, kami pernah dilini saudara Bambang, dia tidak terbukti pengaduan dari si A si B ini. Lalu dia ini kembali kepada komunitas advokat yang bersih umpama seperti itu. Tapi ini kasihan. Jadi sekarang kan kita baru tahu malam ini kalau dulu pernah diadili dan diputus bebas didamping oleh rekannya Pak Pur ini. Jadi ke depan ini jangan sampai ada lagi, saya bukan mengatakan korban ya, pengadu-pengadu yang tidak benar tidak jelas itu ditolak aja. Jangan sampai menjadi kelinci percobaan atau permainan dalam sandiwara kode etik itu diperiksa seseorang itu tidak mencumai cukup bukti maksud saya seperti itu. Apalagi tidak ada hubungan. Saya katakan lagi, verifikasi itu penting. Ketika tidak melanggar kode etik, tolak langsung aja. Ya. Kalau perlu diskusi dulu para hakim ketua ad hoc itu, bagaimana perkara ini? Apakah bisa kita lanjutkan ini? Ya, jangan main voting. Voting itu bukan DPR, ya. Ya, jadi ya kalau dissenting boleh dissenting itu. Tapi saya dengar kata-kata voting. Yang yes angkat tangan, yang tidak yes diamkan seperti itu. Yang sampai kejadian seperti itu. Saya tambah sedikit ke depan ini karena nanti DPC berdasarkan rekan Pur anggaran dasar menyatakan yang bisa mengajukan calon Dewan Kehormatan anggota itu adalah dari DPC. Harapan kami nanti kriteria itu ya minimal ya kami nanti ajukan juga mungkin pengalaman 20 tahun atau 30 tahun harus menjadi Dewan Kehormatan atau anggota Dewan Kehormatan. Nah, kalaupun masih muda baru 20 tahun tapi orangnya pintar dan dia punya perform yang betul-betul dihargai ya. Dan dia juga punya nama kantor yang dikenal umpama. Dan kalau perlu lebih-lebih orang tidak pernah beracara kalau saya. Ya, jangan artinya dia sebagai non litigasi, mungkin pengacara perusahaan dan lain-lain, tapi punya seperti mungkin Umar Isnanto satu contoh mungkin bisa. Ya, beliau itu adalah tidak pernah berperkara di pengadilan, namun beliau wawasannya luar biasa dan santun. Kita lihat cara komunikasi dengan anak muda. Sama kita ini sama dengan adik dan anaknya. Jadi dia melihat kita menghormati juga. Salaman pun kita itu dia begini juga, dihormat juga kita. Jadi itulah santunya Pak Umar Isnanto. Mohon maaf saya sebut karena memang saya menteladani beliau walaupun beliau jarang beracara di pengadilan. Seperti saya itu. mau tanya ke Pak Bambang deh. Pak Bambang,
ada harapan nih, maksudnya untuk kriteria sosok seperti apa sih yang menurut Bapak harus atau pantas duduk di jabatan Dewan Kehormatan begitu? Kalau menurut saya, secara pribadi, haruslah advokat-advokat yang sudah senior ya, jam terbangnya tinggi, punya dedikasi tinggi, dan juga mereka berpengalaman benar di dalam dunia advokat ini. Dan yang terpenting, ketika nanti dia menjadi hakim di Dewan Kehormatan itu, manakala dia mengadili rekan sejawat, anggota advokat. Nah, kalau dia pernah berbenturan dengan advokat itu, mundur dong, nggak usah ngadili. Jangan diterus-teruskan ikut ngadili perkara yang bekas lawannya ini. Nah, ini kan ada konflik kepentingan. Nah, ini yang harusnya dijaga untuk ke depan ini. Benar-benar Dewan Kehormatan ini harus bisa-bisa menjaga kemandiriannya dia. Tidak ada konflik kepentingan di situ dalam mengadili perkara ini. Itu harapan kami. Oke, baik. Kita tahu kalau dari Sidoarjo inginnya seperti itu. Kalau Pak Soka sendiri seperti apa nih? Sosok seperti apa, Pak? Apa yang dialami oleh rekan saya juga ngalami. Ini masih beruntung karena dinyatakan bebas, tidak bersalah. Kalau saya dimasukkan teradu 3 dan teradu 4. Dengan dasar macam-macam saya juga diperiksa sampai berapa puluh kali. Akhirnya hilang di tengah jalan dan tidak dinyatakan bebas dan juga tidak dinyatakan jadi mengambang salah. Begitu ya? Mengambang. Ini yang lucu bagi saya. Jadi menurut saya ini benar terjadi. Saya bisa membuktikan. Setelah saya amati, loh kenapa sih kok selalu dicari-cari kesalahan. Saya bisa ngambil suatu kesimpulan. Karena mereka merasa punya kepentingan. Kesatu, karena berperkara kalah. Masa dalam aduan bahwa saya menyuap hakim, membayar uang kepada lawan pengacara. Loh saya bilang, loh, buktikan kalau saya memang benar menyuap. Akhirnya enggak terbukti, juga enggak minta maaf, ya ditinggal hilang jalan. Jadi tidak ada bukti-bukti yang menguatkan tuduhan itu. Tidak ada, ya, Pak? itu pun juga diterima. Dan maksud saya kalau enggak ada ya, saya mohon maaf, minta maaf kepada pengadu, harus minta maaf pada teradu. Enggak ada. Jadi saya ngamati, jadi kesimpulan pribadi saya tidak takut dengan apapun. Yang saya takut cuma kepada yang kuasa. Karena hasil kesimpulan saya selama saya diadili di Pradi itu semua punya kepentingan untuk saya ingin menjatuhkan saya. Karena mereka kebanyakan berperkara dengan saya kalah. Jadi bukan klien saya merasa saya tipu, bukan klien saya yang mengadu saya, tapi lawan dari klien saya yang mengadu. Oke. Ya ini. Berarti kriterianya salah satunya harus yang seperti apa? Begitu? Ya seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Salam, ya harus diverifikasi dulu, harus dipilah dulu. Jangan asal menerima laporan langsung diproses, langsung dinyatakan salah. Loh, lucu-lucu yang sidang juga punya kepentingan, konflik interest. Kan enggak boleh harusnya. Ini contoh saya pernah. Waktu dia jadi pengacara membela klien saya, menyatakan bahwa klien saya paling benar. Tetapi setelah saya pegang, mereka terkejut, loh kok dipegang oleh saya sehingga saya disalahkan. Nah ini kan konflik interest, tidak boleh seharusnya. Ya itu. Oke, baik. Kalau Pak Hadi, Pak, paling tidak kita harus optimis ya Pak ya menatap ke depan begitu loh. Masih ada waktu untuk bisa memilih seperti apa sosok yang memang mereka layak begitu untuk duduk di jabatan Dewan Kehormatan. Jadi paling tidak anggota Dewan Kehormatan ini harus memahami betul kode etik. Sebab poros daripada masalah etika yang akan dikenakan kepada para anggota Pradi adalah kode etik. Jangan mencampur adukkan kode etik dengan ketentuan-ketentuan lain di luar kode etik. Ya. Harus legowo sebagai petugas yang mengemban kode etik. Kalaupun toh ingin mengembangkan, ingin menyempurnakan kode etik itu boleh, ya. Namun ada prosedur, harus disampaikan kepada DPN,
DPN kemudian membuat surat yang diedarkan kepada seluruh anggota sehingga anggota mengetahuinya. Jangan mengimprovisasi ya yang sangat tidak elok ya, dipakai dasar untuk menghukum. Contoh ini, saya dibilang telah melanggar kode etik, khususnya undang-undang advokat pasal sekian-sekian. Loh, coba hilang. Apa ada kode etik khususnya undang-undang? Nah, ini orang keblinger itu. Ya, beda sekali kode etik sama undang-undang, berbeda. Melanggar undang-undang itu ranah pengadilan, gitu. Nggak ada kode etik khususnya undang-undang. Itu saya kena. Dengan begitu, dok 9 bulan tidak boleh beracara. Coba. Oke, Nah, baik, ujubillah Pak Hadi. min salik katanya. Oke, baik. Tapi kita ambil positifnya saja Pak ya, paling tidak supaya tidak terlalu sakit hati begitu ya Pak ya. Oke boleh pemirsa, sakit hati. di segmen terakhir Melek Hukum bareng Cak Soka akan kembali sesaat lagi. Kalau dari Larasati mungkin menumbuhkan itu mungkin menumbuhkan ruh ya, terutama dari harmoni-harmoni dan melodinya. Nah, yang bisa membuat orang tersentuh itu dari situ. Pengen keroncong ya Larasati di JTV. Ya pemirsa, kita masuk di segmen terakhir Melek Hukum bareng Cak Soka. Pak Pur, berarti ini bagaimana nih? Kalau tadi kita tahu dari Sidoarjo begitu ya, inginnya kriteria yang seperti ini begitu, dari Pak Hadi maupun Pak Soka kita sudah tahu. Ya. Tapi sebenarnya seperti apa sih karakter yang ideal begitu? Ya, begini, saya tidak usah nyebut nama ya, tapi seorang anggota Dewan Kehormatan itu harus memenuhi dua syarat ya. Yang utama moralnya baik. Jadi selama dia menjadi advokat tidak ada cacat celah. Yang kedua, dia mengerti tentang aturan. Kita ngomong orang yang budi pekertinya baik tapi nggak tahu aturan juga nanti bahaya. Yang tahu aturan tapi nggak punya budi pekerti baik ya juga bahaya. Makanya dua syarat ini harus terpenuhi. Karena ini menyangkut etika. Jadi moral advokat itu yang paling utama. Ya, ada moral. Itu yang pertama. Yang kedua, interest untuk menjadi one man show, kita bisa tahu kok mana orang yang seneng, ini kelihatannya seneng dikenal publik, melakukan publisitas, itu kita bisa kenal itu orang-orang itu. Nah, tetapi yang kita cari bukan itu. Yang kemarin-kemarin kita tidak, ya sudahlah, biar itu yang berlalu ya. Meskipun sudah kita peringatkan dan Ketua Dewan Kehormatan yang lalu pun pernah ada laporan. Yang nangani saya sama Ketua DPC sekarang, Pak Busono. Juga menelantaran klien, gitu loh. Kita yang memeriksa, mengadili, bukan mengadili, memeriksa untuk mencari informasi benar enggak. Akhirnya kita sarankan, sudahlah lakukan ini, kalau dia pernah bayar, balikinlah duitnya. Karena ini tidak melalui mekanisme Dewan Kehormatan. Nah, ini yang terpenting. Jadi nanti itu menjelang Munas nanti kita akan mengajukan usul agar organisasi itu sebelum perkara itu ditingkatkan, lebih tegas lagi ya walaupun sudah diatur, sebelum perkara diajukan ke persidangan Dewan Kehormatan, terlebih dahulu harus ada lembaga khusus yang memediasi. Satu itu. Yang kedua, apabila masih ada perkara
pokoknya masih disidangkan, ini sebaiknya pemeriksaan terhadap etika ditangguhkan. Karena ini pengaruhnya besar sekali. Lalu ada sebagian anggota kita itu menyampaikan, ya, tadi disampaikan oleh Pak Salam, ada faktor X. Kita ngomong fair aja, ada beberapa laporan bahwa Dewan Kehormatan sudah tercemari masalah uang. Ini ada yang lapor kita. Pertama saya sih nggak paham, ya, nggak paham. Apa sih mereka maksudnya kok melakukan ini? Ternyata kalau kita ketahui, pengadunya ini bukan orang biasa loh. Pengadunya ini adalah pengembang. Pengadunya ini adalah pengusaha besar. Lalu apa sih tujuan mereka kok ini ditampilkan di koran? Ternyata mereka publisitas. Jadi kepentingan ekonomi pasti ada untuk mereka. Itu yang paling penting. Jadi untuk calon ke depan yang kita kriteria yang saya sebutkan tadi. Pak Soka, harapannya Pak terkait dengan, ini mau menjelang Munas ya, begitu ya, harapannya Pak terkait dengan, artinya dengan terbentuknya Dewan Kehormatan nanti lah yang saya ke depan. Cuma bisa mengharapkan kepada pengurus-pengurus Pradi, khususnya Jawa Timur, untuk periode yang akan datang, khususnya untuk Dewan Kehormatan, carilah orang yang profesional. Kedua, harus tidak punya kepentingan, karena sepengetahuan saya, mereka menggunakan kepentingan untuk menjatuhkan seseorang melalui Pradi sidang Dewan Kehormatan. Ini yang sangat saya sesalkan. Karena dianggap bahwa mereka yang menghalangi atau sebisa mungkin yang saya laporkan itu orangnya jatuh atau bagaimana. Jadi supaya tidak bisa menghalang-halangi profesinya dia. Jadi konflik interest mereka itu masih ada. Oke, Pak Bambang. Harapannya apa Pak terkait dengan nanti akan ada Munas dan terbentuknya Dewan Kehormatan yang baru? Seperti yang disampaikan oleh rekan saya, bahwa memang untuk kedepannya nih Dewan Kehormatan ini harus benar-benar dipegang oleh orang-orang yang berdedikasi tinggi dan kredibel. Dan yang terpenting bahwa kami dari DPC Pradi Sidoarjo sudah mengantongi nama-nama untuk Dewan Kehormatan itu yang akan kami serahkan nanti pada waktunya. Oke, baik. Pak Bambang, Pak Hadi, Pak Soka, Pak Salam, dan juga Pak Purwanto, terima kasih atas bincang-bincangnya malam hari ini. Pemirsa jangan lupa untuk menyaksikan Melek Hukum bareng Cak Soka 5 Februari. Kami akan menghadirkan DPC Pradi se-Jawa Timur dan juga pakar etika dari akademisi. Sampai jumpa 5 Februari dalam Melek Hukum bareng Cak Soka. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa.